الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, dengan bersabar akan ditingkatkan derajatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di mahsyar kelak nanti. Para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kota suci, kota Makkah dan Madinah, Al-Haramain, selalu ada keterkaitan dan keterhubungan keduanya. Maka kajian kita pada subuh yang mulai ini irtibatu at-tashri' al-madani bit-tashri' al-makki, hubungan antara pentasyri'atan di kota Madinah dengan pentasyri'atan di kota Makkah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kota Makkah itu adalah fondasi-fondasi dasar, maka Madinah adalah pengembangan-pengembangannya. Tanpa fondasi yang kuat, tak mungkin ada pengembangan ke atas. Maka jemaah dirahmati Allah, disebut dalam kitab Tarikh Tasyri', tidaklah mungkin orang memisahkan kota Makkah dan Madinah. Tak mungkinlah kita pisahkan antara apa yang diajarkan di kota Makkah dan apa yang dikembangkan di kota Madinah. Keduanya saling terkait, keduanya saling terpaut. Tak paham apa yang disampaikan di kota Makkah, maka kita tak bijak memahami apa yang disyariatkan di kota Madinah. Maka jemaah rahmati Allah, fa innal madani yu'addu imtidadan. Jadi tasyri' di kota Madinah adalah sebagai imtidad, keberlangsungan dan kelanjutan apa yang diajarkan di kota Makkah. Karena kota Makkah adalah bangunannya qawaidut tauhid, bangunan-bangunan dasar keyakinan, wa usuluddin, bangunan-bangunan agama yang kokoh. Karena kalau kita lihat bagaimana pohon berbuah, pastikan akarnya pun indah sekali dan menjulang ke dalam bumi. Maka bagaimana orang mampu mengamalkan agama, pastikan keyakinannya pun sehebat apa yang terlihat di atas dan bentuk luarnya. Maka jemaah rahmati Allah, sangatlah luar biasa akan disampaikan oleh seorang ulama namanya Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Asy-Syatibi, al-madani min as-suwar yanbaghi an yakuna munazzalan fi fahmi 'ala al-makki. Kata beliau, surah-surah Madaniyah itu hadir, tujuannya adalah untuk memahami bangunan-bangunan yang ada di kota Mekah. Jadi bangunan-bangunan di sana di kota Mekah tak mampu dipahami sebelum turunnya ayat-ayat
Madaniyah. Maka bila belum ke kota Madinah, seakan-akan kita belum sempurna pahami kota Mekah. Begitu. Wa kadzalika al-makki ba'dun ma'a ba'd. Demikian pula ayat-ayat yang ada di kota Mekah yang sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Kalau kita baca qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu satu poin. Tapi itu belum kita pahami kalau belum kita baca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang memahami siapa Tuhannya, dia juga akan memahami bagaimana cara untuk berinteraksi membantu satu dengan lainnya. Maka bukti kita bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala ada kepedulian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti kehadiran kita sebagai hamba yang menuhankan Allah, kita hadir di tempat-tempat bencana. Walaupun mungkin tak hadir secara fisik kita, mungkin bantuan, kemampuan, mungkin berapapun yang kita punya, kita hadirkan keberadaan kita di sana untuk menunjukkan bahwa kita menauhidkan dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jemaah dirahmati Allah, kata beliau wal madani ba'dhu ma'a ba'd. Ya, jadi ayat-ayat madaniyah juga begitu, sebahagian akan menguraikan sebahagian yang lain. Kalau kita baca satu ayat, pastikan ada ayat yang lain yang menjelaskan. Kalau Allah kita mengatakan di surah Al-Baqarah ada ayat mengatakan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang mendirikan salat. Mesti ada ayat yang lain yang menjelaskan itu. Ya, ada ayat lain di surah Ali Imran. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Kalau surah Al-Baqarah di sini lebih hubungan vertikal kepada Allah. Di surah Ali Imran itu menekankan bagaimana hubungan kepada sesama manusia. Alladzina yunfiquna fis sarra, mereka yang bertakwa itu mereka yang memberikan nafkah, memberikan infak dalam keadaan sempat dan sempit. Mereka yang mampu menahan emosional amarahnya dan seterusnya. Jadi jemaah rahmati Allah, kalau kita baca satu ayat mesti ada hubungan dengan ayat yang lain. Kemampuan mempertautkan antara ayat-ayat ini menunjukkan kefakihan kita dan kedalaman ilmu kita. Ada ketertautan antara ayat ini dengan ayat setelahnya. Ini menunjukkan kemampuan kita dan anugerah Allah kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu samudra yang tiada bertepi. Maka jemaah dirahmati Allah, ilmu-ilmu inilah yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang doanya adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas pemahaman agamanya dan berikan pemahaman penafsiran tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemampuan yang di samping ilmu muktasabah juga ilmu al-mauhibah. Ilmu yang dipelajari tapi juga ilmu yang dianugerahi. Nah, jadi kita kalau belajar sesuatu kan kita ilmu yang kita pelajari. Kadang-kadang setelah kita pelajari Allah berikan ilmu yang dianugerahi. Nah ini. Jadi anugerah itu jauh lebih banyak ketimbang apa yang kita pelajari. Belajarlah, membacalah, karena itulah jalan untuk Allah berikan sesuatu. Apabila kita belajar sesuatu yang kita tidak tahu, Allah akan berikan sesuatu yang lain yang jauh daripada keilmuan kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau wal madani ba'dahu ala ba'd ala hasbi tertibihi fi tanzil. Jadi oleh karena itu ayat-ayat madaniyah terkait satu dengan yang lain sesuai dengan tertibnya pada turunnya.
Maka tartib Al-Quran bukan tartibun nuzul. Bukan misalnya setelah turun surah Al-Fatihah lalu surah Al-Baqarah, bukan. Tartibnya bukan tartibun nuzul, tapi tartibul Quran tartib at-tauqifi. Ketika Nabi SAW menyampaikan bacaannya kepada Jibril alaihissalam pada malam-malam Ramadan, begitulah tertib sebagaimana yang kita bacakan pada hari ini, diawali oleh surah Al-Fatihah, diakhiri oleh surah An-Nas. Namun itu bukan tertibun nuzul, tapi tertib atau qifi ketika Nabi membacakannya di hadapan Jibril alaihissalam sebagai guru beliau. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, begitu penting kita dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berguru, karena beliaulah akan mentashihkan makharijul huruf, tahsin dan seterusnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu ala dzalika anna ma'na khitabil madani fil ghalib mabniyun ala al-makki. Jadi dalilnya adalah bahwa apa yang disampaikan dalam khitab madani, ayat-ayat madaniyah, biasanya penjelasan apa yang diturunkan di kota Makkah. Apapun yang dijelaskan pada ayat-ayat madani tentu ada keterpautan dengan apa yang dijelaskan pada surat-surat madani. Kama anna al-mutaakhir min kulli wahidin minhuma mabniyun ala mutaqaddim. Ayat-ayat yang diturun pada ayat-ayat terakhir atau pada ayat akhir surah itu menunjukkan hubungannya dengan ayat-ayat pada awal diturunnya surah tersebut. Jemaah rahmatullah, itu harus kita pahami lewat dalil istiqra. Jadi kalau kita baca ayat per ayat, oh ya, ini ayat berhubungan dengan ayat yang dulu turun. Dan itu para sahabat sangat paham tentang ayat yang pertama turun, ayat yang terakhir turun. Apa keterkaitan antara ayat yang pertama turun dengan ayat yang terakhir turun. Maka jemaah rahmatullah, Al-Quran seperti keterhubungan sebuah sistem. Jadi satu ayat yang kita baca itu mesti terikat dengan ayat-ayat yang lain yang dalam ulumul Quran disebut dengan ilmu munasabah. Jadi ilmu munasabah adalah ilmu membahas tentang keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita harus membaca seluruh ayat-ayat Al-Quran, ya, agar kita bisa memahami secara komprehensif. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika innama yakunu bi bayan mujmal. Kadang Al-Quran datang dengan bayan terhadap ayat yang mujmal, memberikan penjelasan kepada ayat-ayat yang global, memberikan ikatan kepada ayat-ayat yang mutlak, memberikan penjelasan detail kepada ayat yang tidak detail. Nah, begitulah hadirnya ayat yang satu setelah ayat yang lain. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak dalam Al-Quran misalnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, kalau kamu hendak melaksanakan salat, maka hendaklah basuhlah tanganmu, basuhlah wajahmu dan basuhlah tanganmu hingga siku. Nah, ini kan ada diberikan batasan tangan hingga siku. Tetapi ketika kita baca ayat tentang tayamum, tidak ada diberikan sebuah keterangan hingga siku. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, hendaklah kamu usapkan debu wajahmu dan dua tangan. Dua tangan sampai ke mana? Maka ada ulama mengatakan ini harus dibawa dari mutlak kepada muqayyad.
Disebutkan hanya 2 tangan. Kalau begitu tangan yang ada pada tayamum harus dibawa kepada pemahaman tangan yang ada pada wudu. Inilah contoh bahwa ada keterpautan dan keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menikmati bacaan Al-Quran itu tidak pernah ada waktu untuk mengatakan sudah cukup. Justru semakin kita pelajari, semakin terasa hausnya kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula dalam Al-Quran, wa awwalu syahid ala hadha aslu syariah. Apa hubungan keterpautan ayat-ayat ini? Kata beliau bahwa dasar-dasar syariat itu menjadi fondasi rujukan dalam ayat itu. Fa innaha ja'at mutammimah li makarimil akhlaq. Kalau kita lihat semua ayat Al-Quran itu pada hakikat dasarnya adalah untuk membina dan membangun akhlak yang mulia. Ada perintah salat, ada perintah zakat, ada perintah puasa. Semua ayat-ayat ini bangunannya apa? Bangunan akhlakul karimah. Maka Allah mengatakan misalnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sudah salat bisa tercegah perbuatan yang keji dan munkar. Kalau orang sudah berpuasa, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu menghantarkan kepada akhlak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah berzakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Salat dapat membersihkan jiwa dan mengembangkan harta. Membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Jadi akhlak itu menjadi fondasi yang luar biasa. Jadi orang yang semakin bagus ibadahnya, seakan-akan Allah mengatakan semakin baik akhlaknya. Nah itu. Jadi itu fondasinya. Orang yang semakin baik puasanya, semakin baik kedermawanannya. Orang-orang yang semakin baik zakatnya, semakin merasa bagaimana dirasakan oleh teman-temannya. Orang-orang yang tidak berada, yang berada di pengungsian, di tempat-tempat banjir. Itu ibadah itu mesti memberikan akhlak yang luar biasa. Jadi jemaah rahmatullah, itulah yang kita rasakan sempurnanya ibadah pada kesempurnaan akhlakul karimah. Nah, ini yang harus kita coba muhasabah diri kita, apakah ibadah kita sudah membentuk akhlak atau masih dalam proses pembentukannya. Nah, ini hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ja'at mutammimah li makarimil akhlaq wa maslahatun lima afsada min millati Ibrahim alaihissalam. Dan orang yang ayat-ayat ini hadir untuk memberikan kemaslahatan, memperbaiki hal-hal yang belum baik. Jadi ayat-ayat yang ada satu dengan yang lain fungsinya sebagai muslih. Jadi memberikan perbaikan-perbaikan. Nah, karena walaupun bagaimanapun baik masih bisa diperbaiki. Kata orang, even the best can be improved. Jadi walaupun yang baik pun masih bisa ditingkatkan kebaikannya. Ini cara berpikir gaya Al-Quran. Jadi kita selalu ingin lebih baik, lebih sempurna, lebih afdal. Jadi orang kenapa kalau sudah ada salat wajib, ada sunat. Sunat itu untuk menyempurnakan, meningkatkan, menguatkan salat fardu. Setelah zakat kau ada sedekah lagi, kau ada hibah lagi, ada wasiah lagi, ada wakaf lagi. Untuk apa? Yang wajib itu akan lebih sempurna lagi kalau ditambahkan dengan yang sunat-sunat. Karena hebatnya orang penilaiannya bukannya pada yang wajib, tapi pada yang sunat. Kalau yang wajib memang tak boleh tidak, tapi untuk menunjukkan orang-orang yang saleh itu ada pada ibadah-ibadah sunat. Misalnya begini,
Dikatakan bahwa salatul laili da'bus salihin, salat malam itu kebiasaan orang-orang yang saleh. Artinya kalau disebut orang saleh mesti salat malam. Pak, kalau salat wajib bagaimana? Salat wajib itu jangan tanya lagi, sudah mesti dia kerjakan. Kalau enggak, dia enggak sampai kepada nama orang-orang yang as-salihin. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi fungsi ayat-ayat ini sebagai muslih ya, untuk memberikan perbaikan kepada manusia sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga jemaah dirahmati Allah, kata Imam Asy-Syartibi, wa yalihi tanzilu suratil an'am fa innaha nazalat mabniyatun liqawaid al-aqaid wa usuluddin. Jadi ada surah Al-Maidah, ada surah Al-An'am. Urutannya mungkin urutan yang ke-6. Tapi beliau ayat ini adalah ayat-ayat atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-An'am itu adalah fondasinya membangun ikatan-ikatan akidah, dasar-dasar agama. Wa qad kharrajal ulama minha qawaidut tauhid allati sannafa fihi al-mutakallimun. Jadi dalam surah Al-An'am ini banyak tentang fondasi-fondasi keimanan yang disimpulkan oleh para ulama, min awwali isbati wajibil wujud ila isbati al-imamati. Sejak bagaimana kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bagaimana Allah mengatur manusia yang ada di alam dunia ini. Bagaimana kita harus hidup dalam dunia ini, bagaimana orang berinteraksi dengan yang lain, diatur dalam surah Al-An'am. Itu fondasi-fondasi dasar isbatul wujud. Jadi kita untuk yakin kita agar hidup bisa sempurna, yakinlah bahwa yang kita ada karena ada yang mengadakan. Tidak mungkin manusia ada tanpa ada zat yang mengadakan. Maka setelah kita ada, jangan lupa kita mengkoneksikan diri kita dengan zat yang mengadakan. Artinya ada kesehatan, ya, ada kesempatan. Ya, makanya dalam bahasa agama ada ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Ni'matul ijad, kita awalnya tidak ada, kemudian Allah adakan kita. Ni'matul imdad, Allah bukan hanya mengadakan kita, tidak cukup hadirnya kita, tapi Allah berikan semua fasilitas kebutuhan-kebutuhan kita. Orang yang hidup diberi makan, diberi minum dan kesempatan. Bagaimana dia bernafas, tidak ada makhluk satupun dalam dunia ini kecuali Allah tanggung semua kebutuhannya. Hatta seekor semut yang di bawah lubang yang dalam, yang tak pernah kita menjangkaunya, tapi Allah jamin kebutuhan. Ini apa? Ni'matul imdad, ni'matul ijad. Allah hadirkan kita, ada ni'matul imdad. Allah cukupkan kebutuhan kita. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kalau di pagi hari kita masih hidup kembali, ya, dengan kata alhamdulillahillazi ahyana, ya Allah kami masih hidup, ya, ini kan nikmat, ya, nikmat luar biasa. Teman-teman kita yang seusia kita pulang ke kampung, ya Allah, fulan mana? Udah meninggal Pak. Ya Allah, mereka sudah pergi dan mereka tidak akan pernah lagi kembali. Ini ni'matul ijad. Dan ni'matul imdad, ini setelah ini mungkin kita sarapan pagi, makan minum, ni'matul imdad. Nah, apakah manusia merasa bahwa itu adalah kemampuannya atau Allah yang tak pernah melupakannya? Ya, jadi Allah itu walaupun sering dilupakan, tapi Allah tak pernah melupakan. Ya kan? Kalau kita berjalan barangkali keluar rumah, kan kadang-kadang kita tidak baca doa, kadang-kadang. Tapi apakah Allah melupakan kita? Tidak. Allah jaga kita, Allah pandu kita sampai ke tujuan kita. Walau Allah sering dilupakan, tapi Allah tak pernah melupakan. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, hadirkan Allah dalam semua gerak-gerik kita. Nah, ini.
Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Dalam hubungan surah Al-An'am Allah memperkenalkan itu. Siapa yang mengadakan kita dan siapa pula yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat dalam Al-Qur'an, maka kita lihat bagaimana kaidah-kaidah syariah itu. Ketika orang tidak memahami ayat-ayat Makkiyah, pasti dia tak faham tentang ayat-ayat Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah merupakan fondasi-fondasi pokok, bagaimana kita bangunkan sesuatu di atas fondasi itu kalau kita tak memahami fondasi-fondasi pokok itu. Maka penting sekali kita memahami ayat-ayat Makkiyah agar kita nanti ke depan bisa lebih mendalami ayat-ayat Madaniyah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kana awwalu ma nazala alaihi surat Al-Baqarah, adalah surah yang pertama kali turun setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah yang paling panjang dalam Al-Quran, ada 286 ayat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hiya allati qarrarat qawaid at-taqwa. Jadi kalau kita lihat yang kita bacakan tadi, Al-Baqarah ini apa bangunan pertamanya? Bangunan pertamanya Allah jelaskan tentang fondasi-fondasi ketakwaan kepada Allah. Fondasinya adalah keimanan kepada yang gaib. Ya kan? Jadi Allah mengatakan, wahai manusia, fondasi ketakwaanmu yang pertama adalah mempercayai sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan kamu. Jadi kita melihat, ya, ada bangunan, ada kipas angin, ini sesuatu yang nampak, tapi yakinlah sesuatu yang tidak nampak dan tidak bisa diraba oleh manusia jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Maka ketika kita berpindah dari alam dunia menuju kepada alam akhirat, berpindah dari alam nyata kepada alam gaib, dari alam fisika ke alam metafisika. Maka jemaah dirahmati Allah, ke alam itulah kita bersiap-siap, karena makanan di sana bukanlah makanan yang di sini. Lalu kemudian baru Allah katakan, kalau kamu sudah percaya kepada yang gaib, berikutnya apa? Alladzi yuqimuna as-salah, baru kemudian kamu melaksanakan ibadah salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kalau sudah demikian apa lagi? Kamu bisa mengeluarkan sebahagian apa yang Allah berikan kepada kamu. Jadi kalau sudah beriman kepada yang gaib, langkah ibadah itu mudah. Kalau sudah percaya kepada yang gaib itu, sedekah, infak, zakat itu akan mudah. Kenapa? Karena yang gaib itu jauh lebih dahsyat dan jauh lebih hebat ketimbang apa yang kita saksikan di alam nyata. Semoga jemaah dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang yang mampu memahami keterpautan antara ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah. Kita sering ke kota Mekah, kita sering ke kota Madinah, ya. Di samping itu kita coba mencari jejak-jejak, ya, bagaimana dahulu dipahami, memahami dan turun ayat-ayat, ya, Makkiyah dan Madaniyah itu. Itu adalah tempat-tempat di mana wahyu Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita haji, ketika kita umrah, jangan lupa kita membaca referensi agar di mana tempat kita berjalan, kita bersentuhan dengan memori kita. Wah, ini ayat-ayat Makkiyah dulu ya, ini Madaniyah, sehingga ada hubungan antara zahir dan batin kita. Di mana orang ketawa, di situ kita menangis. Di mana orang berleha-leha, di situ kita bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita hadir dengan membawa ilmu pengetahuan, tahu keterpautan antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini.
Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah ketakwaan dalam hidup kita, dan hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط